Bab 615. Ini belum jelas. Dilihat dari jejak yang tertinggal di tempat kejadian, orang yang menyelamatkan Logan ini sangat tertutup, dan bisa dikatakan sangat berhati-hati. Perawatan semacam ini harus menjadi anggota keluarga besar. Kata analisis Betty. Diselamatkan. Karen Lee bergumam pada dirinya sendiri, dan sekarang dia merasa tenang, setidaknya Logan masih hidup, bukan? Ini bagus. Hal selanjutnya adalah mencari tahu siapa yang menyelamatkan Logan. Yah, Logan baik hati, dan dia beruntung kali ini. Betty juga menarik napas lega. Mungkin seseorang kebetulan lewat dan melihat Logan yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, jadi dia terselamatkan. Ini adalah orang yang baik. Ya, Logan seharusnya tidak mati sepagi ini, Betty, sesuai petunjuk yang ditinggalkan di tempat kejadian, temukan orang yang menyelamatkan Logan ini, kata Karen Lee. Presiden Lee, Anda baru saja pergi menemui wanita itu, dia. Betty khawatir tentang Karen Lee. Di Betiksin, Karen Lee memberinya sekarang, dia sangat bersyukur dan bersedia memberikan hidupnya untuk Karen Lee. Ini adalah pelunasan. Dia harus melakukannya untukku, mata Karen Lee dingin. Ini jelas. Lagi pula, bagaimana bisa seorang wanita yang begitu posesif bisa menoleransi apa yang baru saja terjadi? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Betty khawatir. Wanita itu, tapi dari keluarga rahasia. Sederhana, tidak bertentangan dengan dia. Mata Karen Lee dingin. Yah, Betty merasa nyaman. Dia percaya pada Karen Lee, tidak peduli kapan. Lanjutkan, aku akan kembali dan berbicara dengan Chair, sayangnya, aku tidak tahu apakah dia bangun, Karen Lee menghela nafas. Ketika dia memikirkan Richard, dia menghela nafas. Yah, Betty pasti akan terus mencari dengan keras. Karen Lee mengangguk. Ketika dia berjalan menuju pesawat, dia menoleh untuk melihat Betty. Anda adalah orang yang saya tonton, jadi apapun yang Anda lakukan, apapun yang terjadi, yang terpenting adalah bertahan hidup, bertahan hidup. Terbaik, saya katakan sebelumnya, jika uang dapat menyelesaikan masalah, tidak peduli berapa banyak, hidup adalah yang paling penting. Saya juga memberitahu Anda kalimat ini, Anda tahu. Aku tahu, Betty bergerak, matanya basah. Yah, Karen Lee berbalik dan berjalan pergi. Betty berlari dan memeluk Karen Lee sebentar, Tuan. Lee, terima kasih. Sebenarnya, di hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai seorang yang lebih tua, aku tahu, aku tidak menganggapmu sebagai laki-laki. Kata Karen Lee. Betty melepaskan tangannya dan tidak berani melewatinya. Ini adalah pertama kalinya dia tumbuh dan memeluk Karen Lee yang membesarkan dirinya untuk pertama kalinya. Baru saja Karen Lee juga menghela nafas dengan ketidakkekalan dalam hidup, jadi setelah mengatakan ini, dia keluar dengan perasaan tentang Betty. Terima kasih, Karen Lee pergi dengan pesawat, Betty menekan emosi dan mulai mencari petunjuk di tempat kejadian. Di sebuah ruangan. Kemewahan itu ekstrim, besar. Dekorasi di dalam rumah tak terlukiskan. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka seperti kemewahan di mata surga. Semuanya mulia. Di tempat tidur terbaring seorang wanita pucat. Ada kain kasa di kepalanya, dan darah bisa terlihat. Di lengan, ada luka tergores cabang, dan ada luka tembak di bawah bahu. Semuanya membuatnya terlihat sangat pucat. Seperti teratai salju, orang merasa kasihan. Ada seorang lelaki tua di pintu kamar. Dia memiliki temperamen yang sangat baik. Ketika dia masih muda, dia benar-benar tampan. Dia menatap wanita di tempat tidur, begitu saja. Itu benar, orang ini adalah Logan. Dia masih hidup, tetapi dia dalam keadaan koma dan tertidur. Tuan, seorang pria muda datang, menundukkan kepalanya dengan hormat. Bagaimana dia, kata lelaki tua itu. 3 hari yang lalu, ketika dia terganggu di hutan, dia melihat Logan yang terluka parah dan koma, jadi dia memerintahkan dan menyelamatkan Logan. Situasinya tidak terlalu bagus. Saat jatuh, kepalanya membentur cabang, menyebabkan gegar otak, serta luka tembak di tubuhnya, yang terlalu dekat dengan jantungnya. Dapat dikatakan bahwa itu diletakkan pada rata-rata orang dan sudah lama mati. Ya, tapi fisiknya sangat bagus, dan dia memiliki tekad yang kuat. Ini adalah keinginannya untuk bertahan hidup, membuatnya bertahan sampai sekarang, kata pemuda itu. Bisakah kamu bertahan? Orang tua itu pindah. Ya, ketika dia menolak waktu yang paling berbahaya, 80% dari mereka mungkin lebih baik, tapi... Pemuda itu berhenti berbicara. Tapi apa? Kepalanya membentur pohon, yang mungkin berdampak besar padanya. Aspek apa? Ini tidak mudah untuk dikatakan, tetapi biasanya kepalanya dipukul dengan sangat parah, dan ingatannya pasti akan sangat terpengaruh, yang dapat menyebabkan dia kehilangan ingatan, kata pemuda itu. Dia juga terkejut saat melihat Logan, karena Logan berlumuran darah. Terutama di bagian kepala, pukulannya terlalu keras. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keajaiban untuk dapat bernapas pada saat itu. Merupakan keajaiban untuk bisa melawan, dan itu adalah keajaiban. Tekad dan keinginan wanita ini untuk bertahan hidup umumnya tidak kuat. Setidaknya dia pernah menghadapi situasi ini. Amnesia. Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Ya, kemungkinan ini sangat tinggi, bagaimanapun juga, itu menyakitkan kepalamu, dan itu sangat berat. Yah, aku memintamu untuk memeriksa namanya dan menemukannya. Dia memiliki temperamen yang baik dan juga seharusnya berasal dari keluarga besar di Tiongkok. Kata lelaki tua itu. Ya, dia memiliki kekuatan, tetapi dia bukan keluarga besar, oh. Itu nama Huaxia, Logan. Banyak perusahaan yang dia kendalikan dibuat olehnya. Kekayaan bersihnya di atas 4 keluarga besar di China. Tapi itu telah melampaui 5 keluarga besar 5 tahun yang lalu, tetapi dia membandingkan Loki, tetapi Tuan, latar belakangnya memiliki sedikit makna. Kata pemuda itu tiba-tiba. Oh, apa? Apa artinya, apakah dia memiliki latar belakang yang kuat? Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh, seolah mengatakan hal yang sangat kecil. Kuat tidak dihitung, tetapi juga merupakan sosok 2 dekade terakhir, Karen Lee, dia dilatih oleh Karen Lee. Kata pemuda itu dengan hormat. Oh,
Itu benar-benar menarik, kata lelaki tua itu pelan. Ya, Karen Lee adalah orang yang relatif populer baru-baru ini. Bagus juga kalau Logan bersandar pada Karen Lee. Karen Lee, seorang wanita, memiliki ambisi besar, dan saya tidak terlalu menyukainya. Namun, karena didukung oleh Karen Lee, mengapa Logan terluka seperti ini? Orang tua itu menjadi tertarik. Ini, saya belum mengkonfirmasi secara resmi, Pak, apakah Anda ingin mendengarnya terlebih dahulu? Katakanlah, Anda memiliki kemampuan kerja yang baik. Karena Anda dapat membuka mulut ini, maka Anda juga harus memiliki 60% hingga 70% cukup. Orang tua itu melambaikan tangannya. Iya, seseorang di jet pribadi Logan masuk lebih awal, bos di belakang layar, kau tahu, kata pemuda itu. Oh, hehe, menarik, maksudmu Wan Jia. Kenapa mereka tidak tahan kesepian lagi? Mereka ingin mendapatkan kembali kepala mereka di dunia. Pria tua itu dengan tenang tersenyum kecil. Ini tidak mudah untuk dikatakan, tapi kita berada di mata Wan Jia, mengetahui bahwa gadis Wan Jia keluar dan ditangkap oleh seseorang, benarkah? Hal-hal menjadi lebih menarik, kalau begitu. Sepertinya telah diselamatkan oleh satu orang. Orang itu seharusnya anak Karen Lee, nak. Jadi apa hubungannya ini dengan Logan? Karen Lee melatih Logan. Menurut usia Logan, sepertinya akan melatih seorang istri untuk putranya, istri. Begitu, maksudmu, gadis di Wan Jia menyukai putra Karen Lee, jadi dia menembak Logan. Orang tua itu menjadi tertarik. Ya, memang seharusnya begitu, motivasinya jelas. Gadis di Wan Jia benar-benar aneh. Ketika saya membiarkan anak saya bersamanya, dia enggan, dan sekarang dia benar-benar jatuh cinta dengan putra orang biasa. Sungguh, lupakan saja, pria tua itu melambaikan tangannya, tidak mau menyebut si tua ini. Usia hilang. Itu karena dia memiliki masalah dengan penglihatannya. Tuan muda sangat baik. Dia sangat dekat dengannya. Dia tidak ingin menjadi penjilat anjing. Pria muda itu menggelengkan kepalanya, dan ada nada menghina dalam suaranya. Gadis itu tidak bisa menjilati anjing. Dia harus membiarkan putra Karen Lee mendapat masalah dan menemukan cara untuk mendapatkan masalah. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Ya, Tuan, haruskah kami memberitahu Karen Lee? Setelah pemuda itu ragu-ragu, dia menanyakan pertanyaan ini dan keluar. Lagi pula, butuh banyak usaha untuk menyelamatkan Logan ini. Banyak obat-obatan Cina yang langka telah digunakan. Memberitahukan. Mengapa saya harus memberitahu dia? Karen Lee memenuhi syarat untuk membiarkan saya memberitahu. Kata lelaki tua itu ringan. Bab 616. Orang tua itu berkata demikian, pemuda itu segera mengangguk dengan hormat dan berkata, ya, bagaimana Karen Lee membiarkan keluarga rahasia kita memberitahu kita? Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh, dengan rasa superioritas alami dalam suaranya, kamu tahu, Karen Lee adalah bakat yang baik dalam beberapa dekade terakhir, tetapi dibandingkan dengan 3 keluarga rahasia kita, itu masih jauh lebih buruk. Biarkan saya secara pribadi mengirim seseorang untuk memberitahunya. Apakah dia memenuhi syarat? Pria muda itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga rahasia. Tentu saja dia harus hormat. Dia gemetar sekarang, takut untuk mengatakan hal yang salah. Lalu, apa yang akan kamu lakukan dengan Logan? Tanya pemuda itu dengan kepala tertunduk. Lagi pula, kapan Logan bangun tidak tahu. Sekarang setelah saya diselamatkan, maka itu adalah pengembara saya. Pria tua itu memandang Logan di ranjang rumah sakit. Apa maksudmu? Pemuda itu tercengang dan secara tak terduga menatap Logan yang tidak sadarkan diri. Kamu telah mengikutiku sejak kecil hingga sekarang, dan sudah hampir 20 tahun, dan kamu tidak tahu apa yang aku pikirkan. Orang tua itu menoleh untuk menatapnya, matanya tinggi. Suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi, sepertinya itu adalah pertanyaan, dan sepertinya itu adalah sebuah ajaran. Pria muda itu buru-buru menundukkan kepalanya, saya bodoh, tolong bicara dengan jelas. Anak saya selalu kecewa, dan ada bunga dan rumput di mana-mana. Mendengarkan artinya adalah bahwa saya tidak menemukan favorit. Logan ini bagus dalam fitur wajah. Saya hampir tidak bisa berpasangan dengan putra saya, kata lelaki tua itu dengan ringan. Apa maksudmu membuat Logan dan Tuan Muda menikah? Pemuda itu terkejut. Ya, dengan ide ini, Logan terlihat lebih nyaman. Saya memiliki suami dan istri dengan anak saya. Menurut apa yang Anda katakan, kepribadian juga harus baik. Jadilah menantuku saja. Itu juga harus bagus, kalau tidak, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkannya kembali? Mata lelaki tua itu menjadi tenang. Seperti es batu, tidak ada perubahan suasana hati. Tapi statusnya rendah, ini milik Gaopan. Pemuda itu berkata dengan cepat. Berapa kekayaan bersih Logan? Bagaimana Anda cocok dengan keluarga-keluarga tersembunyi? Aman untuk membiarkan burung pipit seperti Logan terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Meskipun itu Gaopan, tapi tidak mungkin. Gadis Wan Jia tidak setuju, dan putri Wan Jia lainnya tidak bekerja, jadi tidak apa-apa, tidak masalah, tidak peduli apa maksud putra saya, itu sangat tidak disukai, biarkan Logan ini memberi saya cucu untuk keluar dan hancurkan saja dia, kata lelaki tua itu. Iya, jika ada Tuan Muda, maka Tuan Muda pasti akan lega, pemuda itu mengangguk. Tampaknya masalah ini relatif sederhana. Dengan karakter master, Logan ini pasti akan dibuang. Tapi melahirkan anak bisa dianggap sebagai hadiahmu atas usaha terbaik Logan. Jadi, perlu berdiskusi dengan Tuan Muda. Tanya pemuda itu. Konsultasi. Kenapa kita harus berdiskusi? Kata lelaki tua itu ringan. Kamu. Pemuda itu tertegun lagi. Saya belum tahu karakter anak saya. Tanda Logan bahwa dia tidak bisa bergerak ketika dia melihat seorang wanita. Dia pasti suka, hei, dia sepertinya sudah bangun. Pria tua itu tiba-tiba melihat Logan bergerak di tempat tidur. Pemuda itu juga melihat, Tuan, apakah kita akan masuk? Tunggu sebentar, kamu mengatakan bahwa Logan, yang kepalanya sangat sakit, apakah itu benar-benar mempengaruhi ingatan? Kata orang tua itu. Seharusnya. Ya,
kamu bisa memanggil Tuan Muda untuk melihat. Orang tua itu memerintahkan. Ya. Pemuda itu mundur dan pergi. Pria tua itu melihat Logan ke dalam, dan dia mendorong pintu masuk. Logan di ranjang rumah sakit terasa sangat sakit dan perih. Dia memiliki mimpi yang panjang dan memimpikannya banyak orang, tetapi dia merasa bahwa beberapa orang agak aneh, dia tidak dapat mengingat nama beberapa orang, dan ingin berbicara dengan beberapa orang. Sedikit demi sedikit, seperti seorang pemuda bernama Richard dalam mimpinya, di mana aku? Logan membuka matanya dan duduk dengan susah payah. Dia merasakan kepalanya dan merasakan sakit. Dia melihat lingkungan sekitarnya, sangat aneh. Kamu bangun. Orang tua itu masuk sambil tersenyum. Logan tercengang, "Yah, bangun, kan? Namaku Yu," kata orang tua itu. "Anda. Saya tidak mengenal Anda, apakah Anda menyelamatkan saya?" Logan menyentuh kepalanya yang perih dan merasa ada tempat yang tidak bisa dia ingat. "Ya, apakah kamu tidak ingat apa-apa?" Orang tua itu datang untuk peduli. Aku baru ingat, namaku Logan, dan kemudian aku tidak ingat banyak hal, kepalaku sakit." Logan merasakan sakit. "Mengapa ini terjadi? Kenapa kamu tidak ingat? Apa karena kepalaku yang perih?" Dia merasa canggung di hatinya. Dia sepertinya memiliki seseorang di hatinya, dan dia terutama ingin bertemu dengannya. Siapa orang ini? Saya tidak dapat mengingat penampilan orang itu, saya tidak dapat mengingatnya sama sekali. Logan menggelengkan kepalanya, seperti apa orang yang benar-benar ingin dilihatnya. "Aku tidak ingat banyak hal." Orang tua itu memiliki cahaya di matanya. "Yah, aku tidak ingat, aku hanya ingat, ada seseorang di hatiku. Saya sangat menyukai orang ini, tetapi saya sangat menyukainya, tetapi saya tidak ingat nama orang ini, atau penampilan orang ini." Kepala saya sakit, Logan sedih. "Ketika saya memikirkannya, kepala saya sangat sakit. Bagaimana saya bisa melupakan orang yang saya sukai?" Logan memikirkannya dengan putus asa, tetapi orang yang ingin dia temui tidak dapat mengingatnya. Tidak ingat. "Jadi, kamu lupa Tianle?" Pria tua itu tiba-tiba menghela nafas. Mengkhawatirkan. "Tianle? Siapa Tianle?" Logan bingung. Nama itu sangat aneh sehingga dia tidak memiliki nama dalam ingatannya. Tianle adalah anakku, dan yang kamu suka. Apa kau lupa ini?" Pria tua itu menghela nafas. "Saya suka Tianle." Logan semakin bingung. Apakah seperti ini? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya sama sekali? "Ya, kalian semua sudah siap untuk menikah, tahu. Tetapi pada saat ini, Anda telah melupakannya. Jika Tianle tahu, betapa sedihnya." Pria tua itu menghela nafas, wajahnya sedih. Logan kesakitan, "Menikah? Apakah Anda akan menikahi Tianle ini?" "Saya tidak memiliki ingatan tentang ini." "Tunggu, Tianle ini, saya tidak ingat nama yang sangat aneh. Saya memikirkannya, orang yang saya sukai di hati saya sepertinya dipanggil C." Pikir Logan menyakitkan, membelah kepalanya. Pada saat ini, suara lembut dan khawatir masuk. "Logan, apakah kamu sudah bangun?" Logan tercengang. Seorang pria tampan masuk, dengan mata biru dan wajah Cina, yang bercampur. "Apakah kamu?" Logan bingung, mengapa orang ini begitu aneh. "Pernahkah Anda melihatnya sendiri?" Aku Tianle, apakah kamu melupakanku?" Yu Tianle menghela nafas. "Kamu adalah Tianle." Logan bingung, kata lelaki tua itu, orang yang disukainya adalah Tianle, lalu orang ini. Tapi sepertinya tidak. "Orang yang kamu suka itu seperti apa?" "Tidak ingat." "Ya, sayang, aku salah, aku tidak seharusnya mengajakmu bermain dan membiarkanmu jatuh dari gunung, Logan, maafkan aku." Yu Tianle datang, semua dengan cinta di matanya. "Maksudmu aku jatuh dari gunung?" Logan menyentuh kepalanya yang perih. "Yah, ini terlalu mendadak. Bahkan jika aku menangkapmu, aku tidak bisa menangkapnya. Aku hanya bisa melihatmu jatuh. Maafkan aku, maafkan aku." Yu Tianle mengulurkan tangan dan meraih tangan Logan, sangat lembut. Logan merasa bahwa suhu saat ini terlalu asing, dan dia buru-buru menarik keluar, "Jangan sentuh aku." Maaf, aku sangat merindukanmu," kata Yu Tianle. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Logan menggelengkan kepalanya. "Kepalaku sakit, dan aku ingin tidur, tidak apa-apa." "Tentu saja, kamu harus istirahat dengan baik." Yu Tianle berkata sambil menghela nafas lega. Logan memejamkan matanya. Yu Tianle melirik lelaki tua itu, dan keduanya keluar. "Ayah." Yu Tianle tersenyum. "Melihatmu, cukup puas." Orang tua itu acuh tak acuh. "Tentu saja, saya pernah mendengar nama Logan, tetapi dia pernah ke China. Aku terlalu malas untuk pergi, kalau tidak aku akan menangkapnya sejak lama. Ayah, apa maksudmu sekarang, apakah aku ingin menikahinya?" Anda Tianle sedikit bersemangat. Ia lahir dan telah berada di pihak Amerika Serikat. Dia belum pernah ke Huaxia, tapi dia masih tahu nama Logan. Cantik dan intelektual. Ini adalah wanita yang dia kagumi. Pemuda itu baru saja datang kepadanya dan mengatakan bahwa Logan ada di sini, jadi dia langsung bersemangat. Pada pandangan pertama, itu adalah Logan. Bab 617. Jika Anda melihatnya, maka tentu saja saya setuju untuk menikah. Lagi pula, tidak banyak wanita dengan gen yang baik di dunia saat ini. Bagaimana gen inferior itu layak untuk kunjungan rumahku? Tanpa ekspresi. "Ya, tapi..." Dia benar-benar kehilangan ingatannya. Yu Tianle melihat kembali ke Logan yang sedang beristirahat di tempat tidur. "Yah, bukankah kamu baru saja mengatakannya dengan baik?" Yu Tianle tersenyum kecil, dan trik gadis gelembung semacam ini berguna. "Baru saja dengan santai mengatakannya. Tapi dia sepertinya tidak mempercayaiku," kata Yu Tianle. Saat dia menyentuh tangan Logan, reaksi bawah sadar Logan adalah menariknya kembali, dan saat dia berkata, "Jangan sentuh aku," nadanya secara tidak sadar dingin. Wanita ini sangat tahan. Tetapi semakin Anda menolak, semakin menarik Yu Tianle. "Apakah yang Anda maksud, selingkuh sembarangan?" Situasi seperti Logan adalah waktu yang paling menarik.
Lagi pula, biarkan yang lebih pintar selangkah demi selangkah percaya bahwa orang yang disukainya adalah dirinya sendiri. Proses ini sangat menarik. Ini adalah proses juggling dan sedikit menantang. Kamu mengatakan ini. Ini tidak seperti apa yang kamu katakan ketika kamu pergi keluar dan bermain dengan wanita setiap hari. Pria tua itu bertanya dengan acuh tak acuh. Ayah, bukankah aku belajar darimu? Ketika Anda masih muda, apakah Anda jarang bermain? Kamu Tianle tersenyum. Itu semakin besar dan besar. Orang tua itu tidak marah, siapa yang menyebut ini anak kesayangannya sendiri. Ayah sialan, kali ini kamu membuat keputusan ini, aku menyukainya, aku setuju. Yu Tianle terus melihat Logan di tempat tidur. Cantiknya. Bibir pucat sangat menyedihkan sehingga Yu Tianle sebenarnya memiliki perasaan cinta pertama. Ini bukan perasaan yang bisa diberikan oleh wanita biasa. Karena kamu mengatakan itu, maka oke, aku setuju dengan tujuan terbesar dari masalah ini, kamu harus tahu. Orang tua itu menjadi tenang. Apa itu? Apakah Anda ingin Logan, Vision ini menjadi Phoenix? Anda Tianle bingung. Jangan berpura-pura, cucu. Dalam waktu 1 tahun, saya tidak bisa memegang cucu. Dia, aku akan meledakkannya. Orang tua itu berbalik dan pergi. Ya, ketika dia melihat Logan koma di hutan lebat, dia, mewah. Orang-orang tua seperti mereka percaya akan hal ini. Logan tinggi, 1,72 meter, dan terlihat cantik, sehingga anak-anak yang lahir tidak akan buruk secara genetik. Setidaknya tinggi, terlihat pasti tidak buruk. Youjia adalah keluarga besar yang tersembunyi, dan semakin banyak keturunan, semakin baik. Logan ini, kebetulan alat ini. Hei, yakinlah, ayah, aku tidak akan mengecewakanmu, Yu Tianle tersenyum. Dia menjentikkan jarinya. Seseorang datang dengan tergesa-gesa dan dengan hormat, Tuan, apa yang Anda tanyakan? Biarkan bubur yang terbaik datang, Mer. Wen keluar, dia juga punya toko sendiri untuk ditangani. Pria itu berkata dengan hati-hati. Terkunci. Yu Tianle menamparkan wajah pria ini, katakan lagi. Tokonya. Pria itu berlutut ketakutan, Tuan, tunggu sebentar, saya akan segera memanggil orang ini kembali. Yah, biarkan dia kembali dalam 10 menit, kalau tidak aku akan membunuhnya. Biarkan dia datang dan mencariku setelah memasak. Aku ingin memberitahunya bahwa bubur ini adalah bubur cintaku. Anda Tianle tertawa. Ya, pria itu mundur. Yu Tianle memandang Logan melalui kaca, dan dia tersenyum, kecantikan, aku tidak berbohong kepadamu, tetapi memberimu kesempatan untuk terbang ke cabang dan menjadi burung Phoenix. Kamu harus bertahan, Logan sebenarnya tidak tidur. Dia sedang memikirkan hal ini. Tianle ini terlalu aneh. Dia adalah orang yang dia suka. Kenapa dia tidak merasakan apa-apa? Satu-satunya perasaan yang aneh. Logan menghela napas. Dia sakit kepala. Orang yang disukainya ini harus sangat sederhana. Dia harusnya masih sangat muda. Dia mungkin masih belajar. Mungkin, bagaimana dia bisa sedih dan tersesat? Mungkinkah seseorang yang dia sukai memiliki seseorang yang dia sukai? Ini dirimu. Menghancurkan. Logan dalam hatinya, diam-diam mengumpulkan tampilan orang favorit ini, tapi itu sangat samar. Tiba-tiba, sebuah aroma masuk, dan dia membuka matanya. Logan, ini bubur yang kubuat untukmu secara pribadi. Anda minum sedikit. Dulu, kamu suka minum bubur yang paling aku rebus. Lihat, ini masih bukan rasa sebelumnya. Yu Tianle suka membawakan bubur. Saatnya memberi makan Logan. Logan menggelengkan kepalanya buru-buru, terima kasih, aku akan datang sendiri. Tidak apa-apa, aku akan memberimu makan, anak baik. Yu Tianle tersenyum dan menyendok bubur kecil dengan sendok, dan mengirimkannya ke mulut Logan. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Logan mundur, dia merasa sangat jijik. Bagaimana Anda bisa memaksa seseorang yang Anda sukai? Yu Tianle mengerutkan kening, tetapi ekspresinya dengan cepat pulih dan tersenyum, ya, kamu datang sendiri. Logan merasa sudah lama tidak makan, dia sangat lapar, dia masih ingin makan sesuatu, kalau tidak dia tidak punya energi. Setelah dia minum bubur, dia dianggap kuat. Aku membantumu turun dan berjalan-jalan, Yu Tianle mengulurkan tangan. Apa kau tidak menyentuhku? Saya datang sendiri. Aku tidak suka orang menyentuhku, Logan menggelengkan kepalanya, dan dia turun dari tempat tidur. Kebugaran fisiknya sangat baik, jadi ketika dia bangun, dia bisa bergerak dengan enggan. Dia memikirkan dirinya sendiri dengan baik, dan dengan cepat mengingat apa yang dia suka. Tapi dulu aku sering memelukmu, kamu tidak menolak, sekarang, apakah kamu benar-benar melupakanku? Yu Tianle menghela nafas, penuh kesedihan. Aku sama sekali tidak mengingatmu, Logan bingung. Ada banyak orang dalam ingatannya, tetapi pria di depannya, dia memiliki sedikit kesan, bahkan jika itu tidak sedikit. Apakah ini terlalu banyak kehilangan memori, atau apa alasannya? Aduh, dokter bilang kepalamu terluka parah, menyebabkan kehilangan ingatan jangka pendekmu, membuatmu melupakan hari-hari bersamaku, jujur, itu menyedihkan, tapi yang terpenting kamu selamat, ingatan yang hilang, kamu bisa berdandan lagi. Anda Tianle berkata dengan lembut. Dandan. Logan bingung, dia benar-benar kehilangan ingatannya, dan benar-benar melupakannya. Ya, make up, Yu Tianle mendekati Logan, mengulurkan tangan untuk memeluk Logan untuk kenyamanan. Jangan sentuh aku. Logan melangkah mundur dan hampir jatuh ke tanah. Kamu beri aku waktu, aku akan mengingatnya. Oke, aku akan memberimu waktu, jangan jatuh, Yu Tianle kesal. Karakter Logan ini begitu kuat. Untungnya, wanita seperti itu memiliki perasaan yang lebih menaklukkan. Maaf, aku seharusnya tidak marah padamu, tapi tolong tinggalkan aku sendiri, kata Logan dengan suara rendah. Bagaimana mengatakan ini juga dermawan penyelamat hidup saya. Saya marah padanya, dan saya tidak benar tentang alasan. Yah, istirahatlah yang baik, Yu Tianle menghela nafas dan pergi. Kamu, aku sangat menyukai orang itu. Logan bertanya dengan kosong. Ah, tidak lagi, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi pada saya dan Anda?
Logan bertanya dengan menyakitkan, benar-benar tidak memiliki ingatan sama sekali. Tentu saja, aku bertemu denganmu di sebuah pesta. Saat itu, aku melihatmu sendirian, jadi aku berteman denganmu, tetapi kamu menolakku, hehe, kamu menamparku saat itu, sama seperti sebelumnya. Saya sangat bersemangat untuk mengalahkan saya. Tapi saya malu pada waktu itu. Tapi, oke, kamu meminta maaf padaku nanti, kita berdua menjadi teman, aku ingat ketika aku menciummu untuk pertama kalinya, itu di atap. Saat itu, bulan sangat besar. Kamu sangat cantik hari itu. Aku hanya bisa menciummu. Anda tidak menolak, kata Yu Tianle sambil tersenyum. Memori. Aku, di atap. Tidak, tidak, aku ingat di halaman, ya, di luar bar, seseorang menciumku, ya, rasanya luar biasa, seperti air capung, itu ciuman pertamaku. Logan bergumam sendiri. Ini poplar berair. Yu Tianle marah, tetapi lupakan saja, dia menghela nafas, apakah kamu masih ingat mantan pacarmu? Orang yang ingin aku cium dulu adalah mantan pacarku. Logan bingung. Ya, kamu tidak ingat bagaimana orang ini berurusan denganmu. Mengalahkanmu, melecehkanmu, memarahimu, melupakan Anda sebagai pribadi, Anda telah melupakan semua ini. Orang yang mengambil ciuman pertamamu itu sampah. Anda Tianle berkata. Sampah. Logan bahkan lebih bingung, tetapi dia merasa bahwa ciuman yang sangat dia sukai itu tertanam dalam di hatinya. Bab 618. Ya, orang itu memang sampah. Yu Tianle berkata dengan dingin, Logan, kenapa kamu masih ingat sampah, dan aku sangat baik padamu, tapi kamu tidak ingat. Mengapa? Apa aku tidak menyakiti hatimu? Tidak, hanya ciuman ini, aku ingat dengan baik, Logan bingung. Itu adalah kenangan yang melekat, tapi aku tidak bisa mengingat seperti apa orang yang menginginkan ciuman pertamanya ini. Tampaknya, tinggi, murni, dan imut. Sepertinya ini. Murni dan indah, bagaimana bisa itu sampah? Oke, sayang, pikirkan perlahan, aku ada di hatimu. Sejak aku bertemu, aku tidak punya tempat sama sekali. Yu Tianle menghela nafas. Entahlah, aku hanya ingat ciuman ini, Logan menggelengkan kepalanya kosong. Oh, Logan, lupakan saja, Yu Tianle berbalik dan keluar. Jika Anda sangat sedih, Anda pasti akan menghentikan saya, tetapi Yu Tianle telah mencapai pintu, dan Logan belum memanggilnya. Anda Tianle marah, kan? Dia keluar, menatap Logan melalui kaca, dan melihatnya menatap kosong keluar jendela. Yu Tianle mencibir, ini agak menarik, metode memilih gadisku sebenarnya tidak berguna untukmu, kamu membuat keinginanku untuk menaklukkan menjadi kuat, Logan, ada apa dengan kewaspadaanmu? Kamu sekarang dalam periode kosong, dengan santai dapat memanfaatkannya. Yu Tianle mencibir secara ekstrim. Astaga, wanita ini benar-benar wanita tercantik yang pernah Yu Tianle lihat. Punggung ini sangat indah, di dalam kamar, Logan bingung, dia sakit kepala, siapa yang aku suka? Siapa pria yang ingin aku cium dulu? Dia perlahan, sebuah adegan muncul di benaknya. Richard terbangun dari kelesuan. Dia tahu apa yang dikatakan ibunya. Logan masih hidup, tetapi diselamatkan. Bu, siapa yang diselamatkan? Richard bangkit dari tempat tidur. Dia baru saja bermimpi, terutama mimpi yang membuatnya takut. Richard pergi ke Logan dan berjongkok tak berdaya di sudut, kesepian. Richard bertanya padanya, Logan yang tak berdaya hanya melihat ke atas, dan mata indah itu semuanya tanpa belas kasihan dan tak berdaya. Dan bingung. Tatapan seperti itu membuat Richard tertekan. Apa yang terjadi pada Logan? Belum jelas, aku sudah meminta Betty untuk memeriksanya, Karen Lee beristirahat sebentar, Richard bangun dan terlihat baik-baik saja. Bu, aku baru saja bermimpi, dan aku bermimpi bibi Logan sangat tidak berdaya, Richard mau tidak mau mengatakan ini. Logan dalam mimpi ini, terutama menyedihkan, Richard sangat ingin merawatnya. Karen Lee tercengang, mengapa tidak berdaya? Saya tidak tahu, dia berjongkok di sudut. Aku bertanya padanya, dan dia tidak mengatakannya. Richard cemas. Tenang, semua mimpi kontraproduktif, Logan akan baik-baik saja, kamu istirahat yang baik, aku akan pergi mencari sekarang. Kata Karen Lee. Bu, aku akan pergi bersamamu. Richard mengenakan pakaiannya. Aku baik-baik saja, jadi aku bisa pergi dengan ibuku. Yep, Karen Lee tidak bisa mengatakan Richard, bagaimanapun juga, Richard sangat khawatir. Dalam hal ini, bahkan jika Richard terus beristirahat, tidak bisakah dia beristirahat? Karen Lee, Richard keluar, Richard sudah siap untuk pergi ke tempat kejadian lagi untuk mencari petunjuk, tapi tiba-tiba, ponsel Karen Lee berdering. Dia melihat, tiba-tiba tertegun. Cher, kami tunggu, kata Karen Lee buru-buru. Bu, aku tidak sabar, Richard tidak ingin menunggu sebentar. Aku tahu, tapi ayahmu ada di sini, tidakkah kamu melihatnya? Karen Lee melihat nomor ponsel ini. Richard selalu, Zhang Qing yang tidak muncul, mengapa muncul saat ini? Apakah kamu sibuk? Apa? Richard membeku, ayahnya. Ayahmu sudah kembali, apakah kamu hilang? Karen Lee tenang. Lihat, tentu saja, kata Richard sibuk, tetapi dia tidak melihat ayahnya sejak kecil. Mengapa Anda kembali tiba-tiba saat ini? Ya, setelah melihat ayahmu, dan kemudian pergi mencari Logan, apakah ini baik-baik saja? Bagus, Richard tidak berdaya. Karen Lee menarik napas lega dan membawa Richard pulang. Dia pergi ke dapur untuk memasak dan makan keluarga. Richard berjalan di depan pintu dapur, hatinya tidak bisa tenang, Logan tidak berdaya, dia harus segera menemukannya. Richard tidak ingin menunda waktu. Jika ditunda, maka Logan ditemukan. Jika terjadi sesuatu yang membuatnya menyesal seumur hidupnya, apa yang harus saya lakukan? Richard tidak ingin melihat bahwa saat ini, pikirannya penuh dengan mata Logan yang tak berdaya dan kesepian. Bu, aku, Richard Z mendukung kami, tidak berani mengatakan lebih banyak. Karen Lee, yang sedang memasak, melihat ke belakang, dia ragu-ragu selama 3 detik, pergilah, ayahmu kembali, tidak apa-apa.
Apakah dia tidak akan marah? Tidak, Karen Lee menghela nafas dalam hatinya, bukan. Yah, kalau begitu aku keluar. Oke, naik ke atas gedung. Sebuah pesawat akan membawamu ke Bailey, hati-hati di jalan. Karen Lee mendesak. Richard sudah lama kehabisan, dan Lao Yuan melewati yang bagus. Karin menghela napas. Pisau yang memotong sayuran tiba-tiba memotong jarinya, dan darah keluar. Dia tercengang. Dia menanganinya sendiri, dan masih mendesah. Richard dipantau 2 kali sebelumnya. Apakah orang ini diinstruksikan oleh Sang Qingyang? Faktanya, Karen Lee sengaja membiarkan Richard pergi sekarang. Sebelum masalah ini jelas, dia tidak bisa membiarkan Richard menghubunginya. Dia merawat lukanya dan memanggil Betty, Betty, CR pergi menemuimu, kamu membiarkan Black Rose menjemputnya. Menutup telepon, dia terus memasak, dan ketika dia mendengar suara pintu dibuka, dia menoleh ke belakang dan melihat seorang pria masuk. Pria itu jelas akrab, tapi kali ini, mengapa dia merasa sedikit aneh? Karen, aku kembali, bagaimana dengan CR? Pria ini adalah ayah Richard, Zhang Qingyang. Dia pergi keluar. Keluar. Zhang Qingyang tercengang. Yah, aku. Ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Karen Lee. Oke, apa yang ingin kamu tanyakan? Zhang Qingyang tersenyum sedikit. Richard terbang, tetapi dia melihat sebuah helikopter tidak jauh, dan kemudian ponselnya berdering. Ini aku, ya, itu mawar hitam. Richard merasa lega. Mawar hitam melindungi Richard ke sisi Betty. Gracia telah datang sejak lama. Dia tidak memiliki istirahat yang baik untuk waktu yang lama karena rasa bersalah. Setelah turun dari pesawat, Black Rose datang dan dia menatap Richard, kamu bisa istirahat dan kita akan menemukannya. Tidak, Richard sudah berlari ke Betty. Mawar hitam mengerutkan kening, lupakan saja, bahkan jika kamu tidak bisa istirahat, kamu akan lelah. Dia berkata untuk kembali, tetapi masih mengikuti Richard, untuk melindungi Richard, tetapi dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu lagi. Menguasai. Suami, baik Betty maupun Gracia datang, dan Gracia melihat Richardnya yang sakit, dan dia merasa lega. Betty sama, Richard Jian sehat. Richard membuat Gracia tertekan, dia sangat lelah, istri, Gracia berhati lembut. Dengan 2 kata ini, Gracia merasa bahwa beruntung itu berharga. Bagaimana itu? Richard peduli tentang ini, sudah beberapa hari, haruskah ada petunjuk? Tuan, Anda datang ke sini, Betty benar-benar menemukan petunjuk. Ketika orang-orang yang berkeliaran menyelamatkan Logan, itu tidak terhitung, tetapi Baimi akhirnya memiliki penampilan yang jarang. 30 km dari jatuhnya Logan, Betty menemukan sesuatu. Puntung rokok, air liur di atasnya, dia telah mengikuti tes, dan seharusnya mungkin untuk mengetahui orang-orang ini. Betty dan Richard mengatakan ini, dia terlalu terkejut, ini adalah petunjuk. Yah, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Richard. Dalam 2 atau 3 hari, hasilnya akan keluar. Ini hanya salah satu petunjuk. Selebihnya, kami masih mencari. Tuan, Anda dapat yakin, kata Betty. Ada ribuan orang di hutan lebat ini, terus-menerus mencari petunjuk. Betty percaya diri dan pasti bisa menemukan Logan. Richard merasa lega. Dia melihat banyak orang di dekatnya, dan dia pasti bisa menemukan petunjuk. Pada saat ini, walkie-talkie Betty berdering, ada petunjuk di area 3, tolong segera datang. Betty terkejut, Tuan, yang itu punya petunjuk, kami akan segera lewat. Bagus, Richard juga terkejut. Betty berlari ke depan, Richard, Gracia, dan Black Rose semua mengikuti, mata Richard berkilat, Bibi Logan, tunggu, aku akan menemukanmu. Bab 619. Richard dan Betty datang ke sisi petunjuk ini, dan melihat apa yang disebut petunjuk, yang merupakan beberapa jejak, seperti jejak kaki yang ditinggalkan oleh Logan, itu adalah petunjuk. Richard sedikit kecewa. Petunjuk ini seharusnya tidak membantu Logan, tetapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Betty segera mengumpulkan petunjuk, Richard, Gracia, dan Black Rose semuanya membantu. Proses ini berlangsung selama setengah jam, dan kemudian memulai tempat berikutnya. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, ada beberapa petunjuk, tapi hanya sedikit petunjuk untuk menemukan Logan. Adapun Betty, dia mengambil puntung rokok untuk diuji, tetapi yang dia temukan benar-benar ditemukan. Ini berarti bahwa orang ini tidak muncul di depan umum, jadi tidak ada perbandingan. Richard bahkan lebih cemas. Dengan berlalunya waktu, Richard menjadi cemas seperti semut di hotpot, dan semakin dia berpikir untuk bermimpi, Logan berjongkok di sudut tanpa daya. Siapa yang diselamatkan Logan? Dia seperti menghilang di dunia, tidak ada jejaknya. Richard sangat putus asa, sama seperti saat Gracia ditangkap, Richard sama dekadennya seperti saat itu. Richard merasa bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Logan yang tak berdaya, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak tidur selama beberapa hari dan sangat kelelahan. Dia menyeret tubuhnya yang lelah di hutan dan mencari petunjuk di mana-mana, berharap menemukan Logan yang tak berdaya. Namun, semakin banyak, petunjuk itu tampaknya sengaja disembunyikan, tetapi tidak ditemukan. Kekecewaan lagi dan lagi membuat Richard kalah. Ketika memikirkan kemungkinan situasi tak berdaya Logan, berikut ini sangat menyedihkan. Gracia sangat tertekan oleh Richard, dan dia menarik yang lelah itu kembali, dan Betty terus mencari petunjuk. Dalam beberapa hari, Richard disiksa lagi. Dia kurus dan lelah. Gracia memaksa Richard untuk beristirahat. Dengan cara ini, Richard kembali kelelahan sebelum Logan menemukannya. Ketika Jiang Che tertidur, Gracia keluar dengan tenang, tetapi ketika dia keluar, dia melihat Karen Lee, dan Gracia segera menundukkan kepalanya. Bagaimana Chair? Karen Lee bertanya. Dia terlalu lelah dan tertidur, Karen Lee menghela nafas. Dia lebih terjerat. Dia bertanya kepada Zhang Qingyang beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban. Jawaban Zhang Qingyang tidak memiliki kekurangan, dan bahkan dapat dikatakan anti bocor.
Karen Li pernah berpikir bahwa dia curiga bahwa dia salah, tetapi indera keenam Karen Li memberitahunya bahwa Zhang Qingyang, yang telah berada di ranjang bersamanya selama 20 tahun, sangat mungkin mengalami masalah. Hanya saja, masalah ini belum terungkap. Ini adalah ketidakberdayaan Karen Li. Kamu juga istirahat, kata Karen Li. Nah, Bibi, itu, di mana paman? Gracia tahu bahwa ayah Richard telah kembali. Namun, penundaan selama beberapa hari terakhir ini membuat Richard kehilangan kesempatan untuk melihat ayahnya. Dia ada hubungannya dengan pergi keluar, Karen Li menghela nafas. Bibi, mengapa kamu menghela nafas? Gracia merasa ada sesuatu di hati Karen Li. Bagaimana mengatakannya, meskipun dia ingin membunuh Karen Li jauh lebih tidak normal dari biasanya baru-baru ini. Dia merasa bahwa Karen Li telah menemukan sesuatu, dan itu pasti ada hubungannya dengan Richard. Tidak apa-apa, ya, kamu dan Chair pergi ke suatu tempat besok. Kata Karen Li. Cedera di kepala Richard sudah sembuh total, dan ada satu hal lagi yang perlu dilakukan. Dr. Richard telah menelitinya. Memutuskan untuk menggunakan akupuntur dan moksibusi pengobatan Tiongkok, dan beberapa pengobatan Tiongkok untuk mengobati. Tentu saja Karen Li sudah tidak sabar, tapi jamu Cina ini sangat langka. Itu terjadi dalam lelang kaya di Amerika Serikat. Karena itu, Karen Li ingin Richard mengambilnya. Tentu saja, terutama ingin Richard santai. Kalau tidak, sudah sangat dekaden, pasti tidak apa-apa, Anda harus keluar dan berjalan, jika tidak Karen Li pergi untuk menembak dirinya sendiri. Karen Li mengatakan ini, Gracia peduli dengan Richard, dan tentu saja langsung setuju, baiklah, aku akan membawanya besok. Obat Cina ini cukup berharga, tetapi tidak peduli berapa banyak uang yang diambil, kepala C adalah yang paling penting. Karen Li tidak ingin memiliki masalah dengan ingatan Richard. Saya melihat, pergi tidur. Ya, Gracia kembali ke kamar, Richard lelah, dia pasti tidak akan tidur di kamar dengan Richard, takut mengganggu Richard. Keesokan paginya, Gracia memanggil Richard untuk bangun. Richard sebenarnya sudah lama bangun, dia memimpikannya Logan yang tak berdaya lagi, Richard terbangun dan tidak tidur di tengah malam. Suaminya, Bibi meminta kami pergi ke suatu tempat hari ini untuk memotret sesuatu, kata Gracia. Tetapi, Sister Lee sedang mencari mereka, dan kita tidak berguna untuk pergi. Sister Lee akan memberitahu kami ketika dia menemukan petunjuk, bujuk Gracia. Richard menghela nafas dan mengangguk, berpikir, ya, suaminya, kamu sangat baik, aku menunggumu di luar. Gracia menghela nafas lega, mencium Richard, dan keluar. Richard menghela nafas, Bibi Logan, kamu di mana? Dia mengganti pakaiannya secara dekaden, Gracia mengantar Richard, dan mawar hitam mengikutinya untuk melindunginya. Karen Li melihat Richard pergi, dia diam, tapi dia juga merasa tenang, Logan masih hidup, dan Richard tidak mungkin dekaden. Salah satu hotel terbesar di Amerika Serikat. Pada saat ini, mobil-mobil mewah di luar semuanya diparkir. Ada juga 10 jet pribadi di pesawat itu. Ini adalah pertemuan untuk orang kaya dan lelang untuk orang kaya. Gracia mengemudi dan Richard masuk. Karen Li telah mengatur segalanya dan memiliki kamar pribadi. Lagi pula, ini bahan obat Cina, tapi Karen Li harus difoto. Suaminya, ayo masuk. Gracia dan Richard keluar dari mobil. Richard tidak senang, meskipun Logan masih hidup, tetapi bagaimana dia bisa melihatnya. Richard menghela nafas dan masuk. Black Rose memperhatikan, dan dia mengikuti, tetapi tanpa perhatian siapapun, dia memasuki kamar pribadi Richard. Ada banyak orang kaya di tempat kejadian, semua datang untuk beberapa barang lelang yang menarik, apa berlian terbesar, apa mobil edisi terbatas, ini semua. Bahkan ada beberapa peninggalan selebriti. Di kamar pribadi Richard, Gracia tidak punya pilihan selain menghibur Richard. Mawar hitam tidak mengatakan sepatah kata pun di sebelahnya, hanya untuk melihat situasi di luar. Omong-omong, dia sudah lama tidak berpartisipasi dalam lelang ini. Sebelumnya, dia telah berpartisipasi dalam beberapa lelang senjata dan melelang beberapa produk terbaru. Dia lebih tertarik pada itu, dan dia tidak menganggapnya menarik. Jika bukan Richard, dia tidak akan datang ke sini. Apa yang Richard dekaden tidak tahu adalah bahwa di luar hotel ini, di lorong pribadi, sebuah mobil sport mewah berhenti, di dalamnya ada seorang pria dan seorang wanita. Tapi ada 4 pria berdiri di samping mobil, masing-masing dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ya, pria dan wanita di mobil sport itu adalah Yu Tianle dan Logan. Dalam pelelangan ini, Yu Tianle sebenarnya merasa itu membosankan, tetapi dia juga ingin Logan keluar dan bersantai dan mengomunikasikan perasaannya. Sakit hati Logan tidak baik, dia hanya ingin keluar dan melihat dunia, ingin membuat ingatannya pulih dengan cepat. Logan, ayo keluar, sudah ada ruang pribadi terbesar yang menunggu, Yu Tianle tersenyum sedikit. You Jia adalah salah satu dari 3 keluarga rahasia. Hal semacam ini tidak layak disebutkan kepada keluarganya. Yu Tianle tidak perlu bicara, Anda bisa melakukannya hanya dengan melihat. Yah, Logan keluar. Yu Tianle tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mendukungnya. Hari ini Logan sangat cantik. Gaun biru muda dengan sempurna mengungkapkan sosok Logan, keindahan tertinggi. Bahkan Yu Tianle, yang telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, juga luar biasa. Jangan sentuh aku. Logan menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia keluar untuk mencari kenangan. Pemain Yu Tianle berhenti, oke, di dalam, Logan berjalan masuk, Yu Tianle mengerutkan kening, sampai ekspresinya menjadi acuh tak acuh, seorang pria di sebelahnya dengan hati-hati berkomentar, Tuan muda, wanita ini, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kamu tahu? Wanita seperti itu awalnya sangat dibutuhkan. Semakin dia menolakku, semakin membuatku merasa, Yu Tianle mencibir, kecantikan Logan, yang telah membuatnya bermimpi dalam beberapa hari terakhir. Dia kadang-kadang berpikir, memberi Logan sesuatu, dan kemudian mendapatkannya, tetapi dia berpikir itu tidak menarik, atau membiarkannya jatuh perlahan, lebih menarik. Bab 620. Logan, ini, Yu Tianle memimpin. Sebagai seorang musafir, ia berjalan di jalan pribadi. Orang-orang kaya itu tidak layak melihat diri mereka sendiri.
Segala sesuatu di keluarga rahasia adalah rahasia dan tidak akan terlihat oleh orang lain. Bahkan jika itu tidak sengaja terlihat, maka orang-orang dari keluarga yang tersembunyi akan menyelesaikannya. Karena itu rahasia, itu harus benar-benar rahasia. Logan masuk dengan bingung, dia belum pernah ke tempat ini sebelumnya, semuanya aneh. Dia duduk dengan tatapan kosong. Yu Tianle menjentikkan jarinya. Seseorang membawa makanan dan anggur. Ini adalah rutinitas. Yu Tianle tidak tahu berapa banyak wanita yang ditaklukkan olehnya. Karena Logan adalah seorang wanita, itu akan menjadi masalah menaklukkan dirinya sendiri cepat atau lambat. Kemudian Anda dapat menikmati proses menaklukkannya. Login. Apa yang kamu pikirkan? Anda Tianle duduk. Tidak, Logan tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dia memiliki semacam deja vu, tapi deja vu ini tidak mencintaimu di sini, dia belum pernah ke sini, bagaimana dia bisa berkenalan? Coba pikirkan, apakah tempat ini memiliki seseorang yang Anda kenal? Logan berpikir begitu. Namun, di mana kebetulan seperti itu? Logan sedih di dalam hatinya. Ini di Amerika Serikat, tapi bukan di China. Ketika Logan ditemukan kosong, Yu Tianle mencibir. Dia telah bertanya kepada dokter dengan hati-hati. Trauma di kepala Logan permanen baginya. Artinya, Logan tidak akan pernah bisa mengembalikan ingatannya. Apa artinya ini? Logan tidak ingat siapa yang dia suka, jadi tidak masalah. Periode jendela berakhir, dan orang yang dia sukai pada akhirnya pasti adalah dirimu sendiri. Yu Tianle tersenyum bangga, datang dan makanlah. Tidak, aku tidak mau makan, Logan menggelengkan kepalanya bingung. Bagi Yu Tianle, dia selalu asing. Logan sangat memikirkan segalanya. Apakah dia benar-benar menyukai Yu Tianle di masa lalu? Tapi kenapa kamu tidak merasakannya sama sekali? Tidak apa-apa, maka Anda akan melihat apa yang Anda inginkan, katakan saja, saya akan membelinya untuk Anda. Yu Tianle tersenyum sedikit, dan sopan santunnya masih ada. Semakin Logan menolak, semakin kuat keinginannya untuk menaklukkan di dalam hatinya. Proses ini menarik dan menarik. Pada saat ini, pelelangan dimulai. Yu Tianle telah berpartisipasi dalam terlalu banyak lelang, bagaimana dia bisa melihat hal-hal ini? Dia dengan malas mengagumi Logan yang cantik dan linglung. Indah dan sempurna. Anda Tianle sedikit menyesalinya. Pada saat itu, dia harus pergi ke China untuk menangkap kecantikan besar ini. Sayangnya, Logan sangat cantik, dan ada orang yang disukainya. Itu tidak harus utuh. Ini lebih disesalkan. Tapi tak ada yang salah, kecantikan Logan bisa menebusnya. Pelelang meninggalkan pabrik, adalah kecantikan yang temperamental, gaun ramping, seperti model, tiba-tiba menarik perhatian banyak orang. Para baler yang datang ke tempat ini terdiam. Kecantikan temperamental tersenyum sedikit, selamat datang semua orang untuk berpartisipasi dalam lelang hari ini. Produk lelang hari ini sangat tidak terduga untuk semua orang. Betulkah? Saya tidak tahu siapa Anda, lelang. Seorang baler tersenyum. Ya, pelelangan awalnya tidak terlalu menarik. Banyak orang datang untuk bersantai, belum lagi ada juru lelang yang begitu cantik. Saya. Haha, saya tidak bisa menjual, tetapi Tuan Liu, Anda bisa bertanya kepada saya sendiri, saya tidak akan menolak. Si cantik itu tersenyum sedikit. Haha. Adegan itu tertawa, dan suasana menjadi aktif. Sebagai juru lelang, dia harus melakukan adegan hidup, tentu saja, itu harus dikorbankan. Item lelang pertama dimulai di bawah. Ini adalah lukisan cat minyak 300 tahun yang lalu, si cantik diperkenalkan, orang-orang yang tertarik, tentu saja, mendengarkan, tetapi Richard yang linglung tidak punya banyak pikiran, dia ingin jalan-jalan. Namun, Gracia telah memperhatikan dengan cermat, ini untuk dirinya sendiri, Richard tidak keluar. Namun, barang-barang lelang ini tidak menarik, bahkan lukisan cat minyak, patung, barang antik, Richard merasa bosan. Lagi pula, Richard tidak mempermainkannya sama sekali. Lukisan cat minyak apa yang sebenarnya dia inginkan? Bicara saja dengan ibunya. Apakah ada lukisan minyak asli? Hanya saja Richard tidak tertarik dengan ini. Setengah dari pelelangan berlangsung, dan obat Tiongkok yang menurut Karen Li akhirnya muncul di atas panggung. Oh, ada beberapa orang Tionghoa di tempat kejadian, jadi penyelenggara kami secara khusus menyiapkan bahan pengobatan Tiongkok, yaitu ginseng milenium, yang memiliki efek menenangkan dan membuat tidur. Milenium ginseng memiliki harga mulai dari 5 juta dolar AS. Sekarang, mari kita mulai. Keindahannya sudah selesai. Beberapa orang China di tempat kejadian juga menawar. 6 juta, 8 juta, 10 juta. Harganya dengan cepat naik, dan Gracia menarik napas lega. Harga harus diambil di akhir. Seharusnya puluhan juta dolar. Lagi pula, pengobatan Tiongkok masih belum populer di tempat-tempat seperti Amerika Serikat. Benar saja, Gracia tidak kecewa. Orang Amerika benar-benar tidak tertarik dengan ini. Penawar sebenarnya adalah beberapa orang Huaxia. Lagi pula, hanya orang Huaxia yang tahu tentang ginseng milenium. Seberapa langka ini? 50 juta. Gracia mengajukan tawaran. Adegan itu tiba-tiba sunyi. Harga ini sangat tinggi. Bagaimanapun, baler semuanya bernilai miliaran dolar, dan mereka dianggap orang kaya. Tetapi ketika mereka tiba-tiba membayar 50 juta dolar, beberapa orang masih memiliki perasaan menonton pertarungan peri. Suaminya, Anda dapat yakin bahwa ginseng milenium ini harus difoto agar Anda benar-benar menyembuhkan luka di kepala Anda. Kata Gracia. Richard bergerak dan mengangguk. Mawar hitam di sudut tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu, apalagi Karen Li dengan harga ini, bahkan Gracia, yang sekarang mewarisi keluarganya, tidak merasakan apa-apa. Tapi yang jelas, bagaimana bisa ada puluhan miliar item lelang di tingkat lelang ini? Ini tidak mungkin. Jadi, Black Rose menutup matanya dengan bosan. 100 juta dolar. Tapi ketika penonton diam, beberapa orang mengajukan tawaran, 100 juta dolar. Ya, tawaran Yu Tianle yang sama membosankannya. Ginseng milenium. Ada beberapa keluarganya, bahkan satu yang telah tumbuh selama 1.500 tahun. Ini ditentukan oleh para ahli, tapi apa? Dia tidak menganggapnya menarik, jadi dia menepuknya dengan santai.
Adegan itu terkejut. Apa yang mengejutkan ini? Pada saat lelang, ada beberapa kasus 100 juta dolar, tetapi ada juga, tetapi harganya 2 kali lipat sekaligus, dan ginseng masih dilelang. Ini belum pernah terlihat sebelumnya. Gracia mengerutkan kening, dan Richard berdiri. 150 juta, tapi. Gracia belum mengatakan apa-apa. Yu Tianlei menambahkan dengan ringan, 300 juta dolar. Tiba-tiba suara ini berdering. Wow, ada keributan di antara penonton. Orang yang terkejut ini juga termasuk juru lelang. Mereka memperkirakan di latar belakang bahwa ginseng ini memakan waktu maksimal 50 juta dolar hingga 60 juta dolar. Ketika Gracia baru saja menawar, dia sudah cukup terkejut, tetapi tanpa diduga, dalam waktu kurang dari 10 detik, harganya sebenarnya 300 juta. Ini adalah harga yang tinggi untuk sebuah ginseng. Ya Tuhan, siapa penawarnya? Beli 300 juta dolar AS untuk ginseng. Apa perbedaan antara ini dan menjual semangkuk nasi seharga 100 ribu? Ini pena asli, saya hanya tidak tahu siapa orang ini, saya benar-benar ingin tahu, 300 juta keluar, dan yang disebut 50 juta barusan, saya tidak berani menawar, tentu saja, setelah 300 juta, bagaimana Anda bisa menawar? Orang-orang di tempat kejadian, karena 300 juta dolar, benar-benar terkejut. Setelah banyak diskusi, itu diam. Situs lelang sangat sepi. Anda Tianlei tersenyum acuh tak acuh. Baginya, 300 juta dolar tidak lain adalah hal yang menarik. Itu saja. Kecantikan di atas panggung pulih dari keterkejutan, dia berkata, 300 juta dolar, apakah ada harga yang lebih tinggi? Suaranya menangis, dan dia merasa itu tidak benar. Bagaimana mungkin? Ya, ini adalah harga yang sangat tinggi, tidak ada yang akan menawar lagi, orang-orang di tempat kejadian banyak berdiskusi, dan semuanya mengungkapkan pendapat mereka. Harga ini sudah setinggi langit, dan tidak ada yang akan menawar lagi. Bagaimanapun, ini hanya ginseng milenium. Siapa yang akan menawar? Adegan itu hening selama 3 detik, dan seseorang berkata, 400 juta dolar. Suara ini berdering. Penonton terkejut. Siapa yang membuat tawaran? Bab 621. Ada keributan di antara penonton. Terkejut, suara-suara yang tidak dapat dipercaya ada di mana-mana. Luar biasa, siapa yang menawar? Siapa? Masih ada 400 juta orang. Ini adalah seorang baler. Semua orang mendidih kaget. Keindahan di atas panggung terkejut. Setelah kengerian, mereka terkejut. Wow. 400 juta dolar, harga ini berasal dari kamar pribadi pada tanggal 16. 400 juta dolar, ada lebih dari 400 juta dolar. Tanda tanya petik 2. Kata ini keluar, diam. Apakah tidak mungkin? Tidak mungkin bagi siapapun untuk menawar. Bagaimanapun, ini adalah ginseng yang bernilai puluhan juta dolar. Ruangan pribadi. Ya, itu adalah Richard. Ginseng ini bisa mengobati kepalanya sendiri, jadi bagaimana bisa Richard menyerah? Suaminya, apakah orang yang baru saja mengajukan penawaran dengan sengaja? Gracia tidak senang. Dia merasa bahwa orang ini disengaja. Tidak apa-apa, Richard menggelengkan kepalanya. Mawar hitam di sudut berkata, tidak ada kekurangan orang kaya di negara ini. Aku tahu, Richard setuju. Ini pasti. Orang yang benar-benar kaya, belum lagi ratusan juta, bahkan tidak akan melihat puluhan miliar. Tepat saat penonton terdiam. 800 juta. Suara ini acuh tak acuh, tetapi tiba-tiba terdengar. Penonton tercengang, apa? Apakah masih ada yang menawar? Dan juga disebutkan 800 juta. Apakah ini ginseng emas? Bahkan emas tidak begitu berharga. Ini benar-benar pertarungan peri. Tentu saja, Anda Tianlei. Dia pikir itu agak menarik, tapi dia hanya menggoda, lagi pula, dia adalah anggota keluarga rahasia, daripada kaya. Di dunia ini, hanya ada 2 keluarga rahasia lain yang bisa dibandingkan dengan keluarga mereka sendiri. Keluarga lain, Ballers, adalah sampah. Logan tercengang. Dia tidak terkejut dengan uang itu, tetapi merasa, tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apakah kamu akan menembak ini? Tanya Logan. Benar, tapi, aku akan mengejar apapun yang aku suka, jadi, misalnya, jika aku menyukaimu, aku akan mengejarmu. Anda Tianlei tersenyum sedikit. Logan menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. 800 juta, ini juga nomor 1 dari kamar pribadi. Tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari 800 juta? Si cantik sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana itu mungkin? Ini benar-benar harga yang meroket. Sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk menawar lagi, termasuk kamar pribadi pada tanggal 16 tadi. Orang-orang di tempat kejadian saling memandang. Tenang sampai ekstrim. Namun, tepat ketika semua orang mengira tidak ada yang menawar, suara guntur terdengar, miliar. Ya, Richard menawar lagi. Hal ini pasti akan didapat. Kesunyian. Keheningan mati. 3 detik kemudian, penonton pulih dari keterkejutan. Mendidih. Ya Tuhan, masih ada orang yang menawar. Aku tidak bermimpi. Saya juga merasa bermimpi, siapa 2 orang ini? Itu luar biasa. Ya, kesenjangan antara kita dan orang seperti itu terlalu besar, 1 miliar untuk membeli ginseng, katakan tidak ada yang percaya. Orang-orang ini bergumam pada diri mereka sendiri karena terkejut. Apa? 1 miliar. Kamar pribadi pada tanggal 16, sebenarnya menawar 1 miliar. Si cantik menjerit, benar-benar gila seperti kesalahan. Harga ini luar biasa. Di kamar pribadi, Yu Tianlei mengerutkan kening, mencibir, dan dia lebih kaya dari dirinya sendiri. Apakah ada tawaran? Apakah ada? Si cantik menjerit. 2 miliar. Anda Tianlei berkata dengan ringan. Suaranya tidak keras, tetapi keluar seperti ini, itu guntur, meledak di antara kerumunan. Mendidih, mendidih lagi. Ini sebenarnya berlipat ganda secara langsung, sangat menakjubkan. Hati Richard tenggelam, 2 miliar dolar. Suaminya, bibinya mengatakan itu harus difoto, Gracia sangat cemas sehingga tidak ada uang yang harus difoto.
Inilah yang dikatakan Karen Lee. Nah, Richard langsung menawar 2,5 miliar dolar AS. Ini adalah suara seperti mimpi. Orang-orang di tempat kejadian sudah bingung. Apakah ini mimpi atau nyata? Wah, menarik. Yu Tianlei mencibir, dibandingkan dengan uang, ya, sudah lama tidak ada yang bermain dengan dirinya sendiri seperti ini. Dia berdiri dengan sedikit minat. Logan bingung dan melihat bahwa kamar pribadi semuanya terbuat dari kaca satu sisi, dan dia bisa melihat situasi di luar. Logan Mei melihat ke kamar pribadi pada tanggal 16, bagaimana perasaan Anda bahwa Anda ingin memeriksanya? Logan bingung, dan dia berdiri tanpa sadar, akan melihat kamar pribadi ini. Apa? Seseorang menawar 3 miliar dolar. Karen Lee tercengang. Ini hanya ginseng, kenapa ada harga yang tidak konsisten? Ya, ini adegannya. Betty sedang berbicara. Dia juga terkejut. Yah, siapa penawarnya? Karen Lee penasaran. Tentu saja, ada banyak orang kaya di Amerika Serikat, tetapi mereka dapat menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli ginseng, yang sangat langka. Siapa itu? Saya tidak yakin. Seperti Tuan Muda, informasi di ruang pribadi diblokir. Betty ingin memeriksa, tetapi tidak dapat menemukannya. Tentu saja, orang tidak dapat menemukan sisi Richard. Jadi semuanya, relatif aman. Yah, aku tahu, Karen Lee mengeluarkan ponselnya dan menelepon Richard, dan menyambungkannya. Cher, berapapun uangnya, benda ini harus difoto. Wah, menarik. Kamu bilang Logan diselamatkan oleh para pengembara. Di sofa, wanita itu malas dan ada bekas kecelakaan. Ya, itu orang-orang dari rumah. Orang-orang dari rumah mengatakan kepada saya bahwa mereka menyelamatkan seorang wanita yang sedang sekarat. Saya pikir Logan adalah satu-satunya dari 10. Apa yang kamu pukul? Kata pria itu hati-hati. Dia baru saja mendapat berita, jadi dia mencarinya di tempat Logan jatuh, tapi dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Ketika dia tertekan, penghubung yang mengirimnya ke rumah Yu datang ke berita. Kamu Tianlei, kamu masih ingin mengejarku sebelumnya. Kurasa dia juga menyukai Logan, yang lebih menarik. Wanita itu tersenyum. Kamu tidak ingin membunuh Logan? Pria itu bertanya. Karena dia sudah tahu di mana Logan berada, tidak terlalu sulit untuk menemukan cara untuk membunuhnya. Bukankah sekarang lebih menarik? Bukankah kamu mengatakan bahwa Logan kehilangan ingatannya? Dengan karakter pria Yu Tianlei, dia pasti akan memanfaatkannya. Biarkan Yu Tianlei memainkan Logan dan menipunya. Bukankah itu lebih baik untuk Richard? Lihat ketika ban serepnya, Logan dihina oleh orang lain dan menjadi wanita lain, Richard hanya akan memotong pikiran Logan. Wanita itu tersenyum. Sudah beberapa hari, tetapi saya tidak berharap memiliki berita yang membuatnya sedikit bahagia hari ini. Juga, Nona cerdas. Pria itu tersanjung. Dengan cara ini, Richard tahu bahwa ban serep yang semula miliknya ternyata diambil oleh seseorang. Dia pasti akan kecewa. Tapi apa yang orang-orang di sana katakan? Selain amnesia Logan, Yu Tianlei sudah mulai berbohong padanya. Tampaknya itu hampir berhasil. Juga, ayah Yu Tianlei sedang bersiap untuk menikahi Yu Tianlei dan Logan. Pria itu berkata dengan detail. Oh, nikah. Kapan? Wanita itu merasa lebih menarik. Tidak terlalu jauh, mungkin yang terdekat. Pikir pria itu. Baru-baru ini. Pria di Yu Tianlei tidak yakin. Ayahnya pasti ingin dia menikah, jadi dia sudah mapan, dan harus segera, namun, pernikahan ini tidak boleh terbuka untuk dunia luar, kata pria itu. Pernikahan keluarga rahasia ini, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, kecuali dua keluarga lainnya. Jadi bagaimana Anda memberitahu Richard? Tentu saja aku tidak akan keluar. Saya akan menikah setelah Richard dan saya tidak akan pergi keluar. Apa kualifikasi orang lain untuk muncul di adegan pernikahan keluarga rahasia? Tapi keluarga saya pasti akan berpartisipasi. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa Richard masuk saja. Richard melihat bahwa ban serepnya dimainkan oleh orang lain, dan dia sudah menikah. Richard pasti akan lepas kendali. Kemudian dia akan membuat keributan besar di adegan pernikahan Yu Tianlei. Dengan kekuatan Ibu Zhang Ma, konsekuensinya adalah bahwa Anda orang-orang di rumah ditekan, dan saya menyelamatkannya pada saat yang kritis. Ketika saatnya tiba, dia akan tertarik padaku, wanita itu berkata dengan malas, dan sebuah senyuman muncul. Ya, Richard ada di tempat pernikahan, hanya dia yang bisa menyelamatkannya, lalu, itu tidak mudah.